Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rea Maulidina dari program studi akuntansi 25A. INPM saya 254120002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan penawaran dari mata kuliah Matematika Bisnis. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran dari fungsi permintaan dan penawaran, yaitu untuk memahami konsep dasar pasar, menganalisis hubungan antara harga dan jumlah barang, serta memprediksi dan menjelaskan fenomena ekonomi seperti keseimbangan pasar dan perubahan harga. Kita juga diharapkan dapat menerapkan konsep ini untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, seperti menentukan harga jual atau mengelola stok. Masuk ke dalam definisi dari fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan berbanding balik. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Secara matematis dinyatakan QD sama dengan A min BP. Keterangannya, QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah jumlah maksimum saat harga 0, B sama dengan sensitivitas perubahan permintaan terhadap harga. Adapun hukum permintaan dari fungsi permintaan, yaitu bila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun, sedangkan apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Selain harga barang itu sendiri, beberapa faktor lain juga memengaruhi permintaan konsumen. Antara lain, yang pertama, harga barang lain yang berhubungan. Harga barang substitusi, pengganti, atau komplementer pelengkap akan memengaruhi permintaan. Yang kedua, tingkat pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan daya beli sehingga permintaan barang dan jasa juga meningkat. Lalu yang ketiga, ada selera konsumen. Selera atau preferensi yang kuat terhadap suatu barang akan meningkatkan permintaannya. Lalu yang keempat, ada jumlah penduduk. Semakin besar populasi atau jumlah penduduk tersebut, maka potensi permintaan pasar juga akan semakin tinggi. Yang terakhir, ada harapan atau ekspektasi masa depan. Ekspektasi kenaikan harga di masa depan dapat meningkatkan permintaan saat ini. Rumus dan kurva permintaan. Rumusnya seperti tadi, yaitu QD sama dengan A min BP. Lalu kurva permintaan artinya adalah representasi grafis dari fungsi permintaan. Kurva ini memiliki kemiringan negatif atau miring ke kiri bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga, sumbu vertikal, dan kuantitas yang diminta sumbu horizontal. Pergerakan di sepanjang kurva terjadi jika hanya harga barang itu sendiri yang berubah. Pergeseran kurva ke kanan atau ke kiri terjadi jika ada perubahan pada faktor-faktor lain selain harga barang. Misalnya perubahan pendapatan atau selera konsumen. Jenis-jenis fungsi permintaan. Yang pertama, berdasarkan jumlah permintaan individu ataupun permintaan pasar. Yang kedua, permintaan berdasarkan daya belinya, permintaan efektif, permintaan potensial, dan absolut. Maksud dari permintaan efektif adalah adanya niat beli dan adanya transaksi. Lalu permintaan potensial adalah adanya niat beli, tidak ada transaksi, dan dia sebenarnya mampu. Lalu yang terakhir adalah permintaan absolut, yaitu adanya niat beli tapi tidak ada transaksi, dan dia tidak mampu. Masuk ke dalam definisi fungsi penawaran, menjelaskan hubungan antara jumlah produk atau jasa yang ditawarkan produsen dengan harga barang atau jasa tersebut di pasar. Produsen secara umum akan menawarkan lebih banyak barang saat harga naik dan menawarkan lebih sedikit barang saat harga turun. Konsep dasar fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan perilaku produsen. Asumsi dasar dalam fungsi penawaran adalah ceteris paribus. Faktor lain dianggap tetap, yang berarti hanya harga barang itu sendiri yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran dalam model ini. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Begitupun dengan sebaliknya. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran.
Yang pertama, harga barang itu sendiri. Faktor utama yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, biaya produksi. Penurunan biaya bahan baku, tenaga kerja, atau energi akan meningkatkan penawaran, kurva bergeser ke kanan. Yang ketiga, teknologi produksi. Kemajuan teknologi dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi sehingga meningkatkan penawaran. Harga barang terkait, barang pengganti. Jika harga barang pengganti naik, produsen mungkin mengalihkan sumber daya untuk memproduksi barang pengganti tersebut, mengurangi penawaran barang asli. Lalu ada jumlah produsen atau penjual, kebijakan pemerintah, pajak dan subsidi, lalu perkiraan harga masa depan. Rumus dan kurva permintaan. Bentuk umum, Q sebagai fungsi P, QS sama dengan A plus BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, quantity supplied, P harga barang per unit, price, A konstanta, B gradient atau kemiringan yang nilainya selalu positif, karena hubungan searah antara P dan Q. Lalu bentuk alternatifnya, B sebagai fungsi Q, P sama dengan C plus D QS, di mana D juga bernilai positif. Kurva penawarannya adalah representasi grafis dari fungsi penawaran. Kurva ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu berslope positif, miring ke kanan atas. Hal ini mencerminkan hukum penawaran, di mana P dan Q bergerak ke arah yang sama. Lalu ada sumbu vertikal, Y aksis, menunjukkan harga P, dan sumbu horizontal, X aksis, menunjukkan kuantitas. Lalu ada jenis-jenis fungsi penawaran. Yang pertama ada fungsi penawaran linear, yang paling umum. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan sering digunakan dalam analisis tingkat pemula. Lalu yang kedua, fungsi penawaran kuadratik, non-linear. Fungsi ini digunakan untuk memodelkan situasi di mana respon penawaran terhadap harga tidak konstan, tapi mungkin berubah seiring kenaikan harga.